Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Pak Jejen. Ayo mangga, silakan masuk. Terima kasih Bu Rini. Mohon maaf nih mengganggu waktunya sore-sore seperti ini. Pengen ngobrol-ngobrol nih sama Bu Rini. Nggak apa-apa Bu Rini? Nggak apa-apa Pak. Ayo mangga, Ya, silakan. oke. Apa Terima yang kasih Bu ingin Rini. kita Ya, obrolkan? iya terima kasih. Namun sebelumnya gimana nih kabar Bu Rini hari ini? Alhamdulillah baik ya, sampai lupa ya kita Oh iya. nanyain kabar. Mau nanya kabar Pak Jejen juga bagaimana Pak? Kabar- Alhamdulillah hari ini suasana fisik saya alhamdulillah sedang baik-baik saja. Cuman ada beberapa yang mengganggu pikiran nih Bu Rini. Saya berpikir sendiri malah jadi bingung. Makanya saya menemui Bu Rini nih, pengen ngobrol-ngobrol sebentar. Gak apa-apa ya Bu Rini ya? Nggak apa-apa Pak. Ayo sama saya mah. Ayo Ya, kita ngobrol bareng deh. ya, makasih ya Bu. Jadi begini Bu, saya kan minggu kemarin mengajar pembelajaran di kelas. Terus saya mencoba menggunakan media pembelajaran. Ada dua sebenarnya media yang saya gunakan. Ada gambar saja saya tempel di papan tulis, terus juga saya coba gunakan proyektor untuk melaksanakan pembelajaran. Namun saya sudah laksanakan hal tersebut, ternyata ada aja anak yang masih belum fokus gitu Bu. Dia ada malah apa sih namanya, mengganggu temannya seperti itu Bu. Nah itu yang jadi saya bingung kenapa ya hal tersebut bisa terjadi, padahal saya berpikir ketika menggunakan media infokus atau proyektor kan lebih menarik gitu menurut saya pribadi, tapi ternyata masih ada aja anak-anak yang masih belum fokus gitu Bu. Oke, baik Pak. Jadi mungkin ini saya mau bertanya dulu nih. Oh iya iya iya. Kita melaksanakan pertemuan ini tujuannya untuk apa gitu Pak ya? Oh iya. Jadi begini Bu, Hmm, tadi kan saya sudah ngobrol sama Ibu ya, ada anak-anak yang seperti itu. Nah, saya pengennya nanti setelah selesai ngobrol nih, saya punya ide baru nih supaya anak-anak di dalam proses pembelajarannya lebih fokus lagi gitu Bu. Nah, saya belum belum tahu nih apa yang harus saya lakukan. Mudah-mudahan nanti setelah ngobrol itu selesai, tujuan akhir saya itu saya dapat ide baru gitu Bu, untuk lebih meningkatkan fokus anak dalam pembelajaran gitu Bu. oke, baik Pak. Jadi tadi saya menangkap bahwa ketika Bapak melakukan pembelajaran udah didesain semenarik mungkin gitu ya Pak ya. Iya Udah betul. gambar, ditempel di papan tulis, kemudian memakai proyektor. Biasanya kan anak memang tertarik gitu ya Pak Iya ya. iya iya. Kemudian lebih tertarik, ada apa sih, ada audio, ada visualnya gitu. Tapi ternyata ada saja anak yang belum fokus gitu ya Pak ya. Iya Ada itu Bu. masih mengganggu temannya. Ya kalau begitu, saya ingin bertanya nih kepada Pak. Pak, ini mengganggu temannya tuh seperti apa dan tidak fokusnya tuh seperti apa gitu Pak? Ya, jadi ketika anak-anak melihat gambar gitu Bu, ketika saya tempelkan gambar, ayo anak-anak lihat nih di depan ada gambar, saya terangkan gitu Bu, berdasarkan gambar tersebut. Anak-anak yang lain ada yang melihat dengan fokus gitu, tapi ada juga anak yang lain, satu sampai dua anak itu ya malah ngobrol sama temannya. Gitu. Terus ketika ditayangkan juga video juga sama gitu Bu, malah dia tidak memperhatikan video pembelajarannya, malah ngobrol sama temennya begitu Bu, malah ada yang jalan-jalan ke sana kemari kayak gitu Bu. Oke, jadi Itu ketika ya. Bapak bayangkan tuh, ada yang ngobrol, ada yang tidak fokus, jalan-jalan, dan lain sebagainya. Nah, dari kondisi ini nih, menurut Bapak, jika direntangkan dari 1 sampai 10, kondisi pembelajaran yang Bapak temui itu ada di rentang berapa dari 1 sampai 10 tersebut, Pak? Kalau saya perkirakan ya Bu, rentang pembelajaran yang sudah saya lakukan itu sekarang di posisinya di 5 lah Bu. Jadi ada beberapa anak kan yang sudah fokus nih dengan media, tapi juga ada beberapa anak yang
Kalau gambar dia fokus, tapi kalau di video dia tidak terlalu fokus. Ada juga tuh yang di video dia fokus, tapi di gambar dia tidak fokus, malah ke sana kemari. Tapi ada juga nih, ada anak di gambar dia tidak fokus, malah mengganggu temannya. Di video juga sama seperti itu. Jadi kemungkinan sih menurut saya di skala 5 kayak gitu, Bu. Iya, iya, iya. Jadi ada anak yang fokus, ada beberapa anak yang memang tidak fokus ketika Bapak melaksanakan pembelajaran, menayangkan Iya, info begitu. itu ya. Oke, oke. Nah, menurut Bapak nih, agar mampu meningkatkan pembelajaran yang tadinya skalanya 5 tuh menjadi lebih gitu, lebih dari angka 5. Kira menurut Bapak apa yang harus Bapak lakukan untuk meningkatkan rentang nilai tersebut? Saya berpikir seperti ini juga ya, Bu. Kan anak-anak itu tidak semuanya minatnya sama ya, Bu ya. Ada anak yang suka gambar, ada juga anak yang suka video atau menonton seperti itu. Tapi kalau dilihat-lihat ada anak yang kedua-duanya tidak suka, kayaknya kalau dikasih permainan atau supaya dia bergerak gitu aja ya, Bu, dengan permainan atau ice breaking dan sebagainya, kayaknya itu bisa saya lakukan ya, Bu. Oh, begitu ya, Pak. Iya, jadi ada anak yang minatnya mungkin ngegambar, ada yang senang nonton video, ada yang mungkin tidak suka dua-duanya. Nah, Iya, begitu. menurut Bapak ada tidak nih cara lain atau apa ya yang Bapak lakukan supaya bisa mengkoordinir semuanya gitu. Jadi ada yang walaupun ada yang tidak senang ngegambar, ada yang senangnya nonton video, tapi Bapak bisa bisa meningkatkan apa keinginan mereka dan pembelajaran tuh lebih kondusif seperti itu, Pak. Ya, mungkin seperti ini ya, Bu. Jadi kan setiap di satu kelas itu ada yang sukanya lihat gambar saja atau menggambar saja, ada juga yang sukanya menonton saja. Tapi juga ada anak yang sukanya ya kesana kemari, bergerak. Sepertinya kalau dibuat dalam bentuk permainan anak lebih terkoordinir ya, Bu. Jadi saya selain menempel gambar, tapi juga sepertinya saya juga harus ada videonya. Nah, di terakhir mungkin untuk anak-anak yang suka kesana kemari mengganggu, dibuat permainan supaya dia juga bisa bergerak. Sepertinya bisa dilakukan ya, Bu. Wow, wow, luar biasa. Ide-idenya tuh tadi kata Bapak, Bapak mau nempel, terus memfokuskan anak yang suka jalan-jalan. Ada game juga mungkin tadi Iya, ya. betul. Sepertinya itu ya, Bu ya. Bagus, bagus itu Pak ya. Luar biasa. Nah, nih langkah awal yang mungkin akan Bapak lakukan nih untuk menjalankan apa yang tadi Bapak utarakan itu seperti apa itu Pak? Langkah Eh, Sepertinya kan kemarin minggu kemarin saya belajar tentang pelajaran itu saya hanya membuat gambar dan video saja ya, Bu. Nah, kebetulan besok kan ada pelajaran sepertinya bisa dibuat dalam bentuk permainan. Nah, mungkin langkah awal yang harus saya lakukan ini membuat rancangan ya, Bu, membuat rancangan supaya besok permainannya seperti apa gitu yang bisa saya lakukan supaya anak lebih fokus lagi gitu ya, Bu. Saya harus merancang gambarnya lebih menarik, merancang videonya lebih menarik, dan juga saya harus selingi dengan beberapa game atau permainan ya, Bu, untuk lebih menarik juga. Mungkin langkahnya hari ini saya harus mengkonsep atau melakukan rencana nih buat besok ya, Bu. Oke Pak. Tadi Bapak sudah membuat langkah awal nih, membuat rancangan ya, mendesain gambar semenarik mungkin, diselingi dengan tadi game gitu ya. Ini kira-kira apa nih hambatannya yang tidak hambatan yang akan Bapak temui ketika Bapak membuat rancangan tersebut, Pak? Sepertinya hambatannya itu waktu yang harus saya luangkan ya, Bu. Jadi karena kemarin kan hanya gambar dan video saja. Nah, sekarang kan harus membuat bentuk permainan juga. Nah, sepertinya waktu yang akan menjadi hambatan saya. Jadi
waktu untuk merancang lebih panjang sepertinya. Hambatannya mungkin hanya itu saja sih. Oke, baik. Bapak sepertinya akan menemui hambatan dalam masalah waktu saja mungkin Iya, gitu ya? mungkin itu iya, Bu. Oke, kira menurut Bapak nih, rencana yang akan Bapak lakukan untuk, melaksanakan aksi rencana Bapak itu bagaimana, Pak? Sepertinya rencana aksi kan karena besok ya Bu, jadi rencana aksi mungkin sore ini sampai malam saya akan merancang beberapa kegiatan untuk Mhm. pembelajaran besok. Itu rancangannya saya buat hari ini, nanti malam saya eksekusi. Mungkin itu Bu, rencana kegiatan yang akan saya lakukan nih untuk Oke, dalam waktu dekat ini. jadi mulai nanti malam Bapak akan Ya, betul. ya, membuat rencana dan rancangan tersebut. Ada tidak nih yang akan Bapak libatkan untuk melaksanakan rencana tersebut, Pak? Yang akan saya libatkan itu mungkin saya minta tolong ke guru kelas 5 ya Bu, karena kan kebetulan saya mengajar guru kelas 6 nih. Kalau guru kelas 5 kan sudah lebih lama mengenal anak-anaknya Bu, anak-anak sekarang. Jadi mungkin saya akan minta tolong ke guru kelas 5, saya akan mencari informasi ini anak-anaknya karakteristiknya seperti apa gitu Bu. Apakah ada berapa orang nih yang suka tidak fokus kalau pembelajaran, sukanya jalan-jalan terus. Mungkin itu yang akan jadi saya tanyakan ke guru kelas 5 supaya saya lebih lebih fokus ini terhadap anak-anak ini dalam membuat media yang lebih menarik lagi. Mungkin ke guru kelas 5 sepertinya itu. Oke, Bapak akan meminta bantuan dari guru kelas 5 ya, Pak ya? Iya, Hmm, betul, Bu. bagus sekali, Pak. Jadi kita memang harus berkolaborasi dengan rekan guru yang lain. Nah, sekarang Bapak sudah merencanakan apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki pembelajaran agar lebih kondusif lagi, Pak ya. Nah, menurut Bapak, hmm, dalam menjalankan rencana tersebut, komitmen apa yang Bapak miliki? Kan saya beranggapan bahwa memang anak-anak itu harus kita didik ya, Bu. Mereka juga punya minatnya masing-masing. Saya hanya berpikir sementara ini sebelum ngobrol sama ibu nih saya berpikir ya anak-anak harus sesuai dengan apa yang saya mau sebelumnya, tapi ternyata sudah ngobrol sama ibu nih saya lebih lebih tahu lagi ternyata anak-anak minatnya beda-beda juga, jadi ya saya harus berkomitmen supaya pembelajaran yang saya rencanakan itu dapat membuat anak-anak lebih bagus lagi, lebih semangat lagi, yang terutama lebih fokus lagi. Saya harus berkomitmen, saya merancang pembelajaran lebih bagus lagi gitu, Bu. Oke, bagus. Bapak punya komitmen yang baik untuk terus meningkatkan pembelajaran tersebut ya Pak ya. Iya, Eh, selain komitmen, tindak lanjut apa Pak dari pembicaraan kita nih? Apa yang akan Bapak lakukan? Tindak lanjutnya seperti apa? mungkin hari ini tidak mungkin ya harus hari ini nih karena besok pembelajaran saya harus melakukan ngobrol sama guru kelas 5 sore ini. Nanti mungkin setelah ngobrol saya harus membuat rencana untuk besok. Jadi sore ini harus saya kerjakan Ibu. Ngobrol sama guru kelas 5 sama membuat rencana untuk besok. Jadi itu Oke, yang akan saya lakukan nih setelah ngobrol sama Ibu. oke, bagus sekali Pak. Apa yang Bapak utarakan tersebut ngobrol-ngobrol dengan guru kelas 5, merencanakan dan merancang media pembelajaran yang bisa menarik gitu ya, supaya pembelajaran lebih kondusif lagi. Nah Pak, dari pembicaraan yang sudah kita lakukan ini, apa yang bisa Bapak simpulkan? Jadi setelah ngobrol sama ibu, ternyata awalnya kan saya bingung ya Bu, anak-anak kenapa tidak fokus dan sebagainya. Setelah ngobrol sama ibu nih, ternyata saya dapat solusi sendiri ya Bu. Eh, Ternyata pembelajaran itu tidak bisa, menurut saya pribadi ya harus sesuai dengan minat anak-anak. Akhirnya setelah ngobrol sama ibu nih, terima kasih nih Bu, mengganggu waktu ibu, tapi
saya dapat solusi yang lebih bagus lagi dalam merencanakan pembelajaran. Jadi akhirnya saya bisa membuat pembelajaran lebih menarik lagi. Mudah-mudahan besok anak-anak yang tadinya kurang fokus lebih fokus lagi. Wah, Itu hebat mungkin Bu sekali. kesimpulan yang saya bisa ambil nih Bu. Iya, seperti itu ya Kak ya. Jadi Iya, Bapak langsung ini Bapak sudah menemukan nih solusi dari permasalahan yang Bapak temui ya. Saya iya. berdoa mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan bisa segera mungkin untuk dilaksanakan, Amin, amin, ditindaklanjuti amin. Terima kasih Ibu dan waktunya nih. berkolaborasi. Ya, iya, sama-sama Bapak ya. Mohon Iya, maaf kalau ada ya kesalahan atau kekurangan selama sesi obrolan kita ini ya Pak ya. iya. Malah saya yang Semangat. ucapkan terima kasih, yang saya ucapkan banyak terima kasih yang paling utama, dan mohon maaf juga nih ya Bu, hari ini saya mengganggu waktu Ibu. Tapi alhamdulillah dengan obrolan yang kita lakukan hari ini saya lebih tercerahkan lah, tidak gundah gulana lagi, lebih bisa membuat pembelajaran lebih baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Ibu. Mohon maaf nih mengganggu waktunya. Saya mau kembali lagi ke ruangan. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.